Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eriana Zahra dan teman saya Rina Pauzia. Yang pertama ada pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Selanjutnya ada fungsi pengendalian manajemen. Yang pertama, perencanaan. Kedua, koordinasi. Ketiga, komunikasi informasi. Keempat, pengambilan keputusan. Kelima, memotivasi orang-orang dalam organisasi. Keenam, pengendalian. Dan yang terakhir, penilaian kinerja. Dan ada juga tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategis dan perencanaan strategis yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2. Pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang terakhir, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Sedangkan pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Adapun tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban. Yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence. 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetisi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. 5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan yang terakhir, sebagai alat pengendalian anggaran. Pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center pada dasarnya terbagi menjadi 4 jenis pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajer dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan suatu unit organisasi disebut suatu pusat biaya. Apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan atau bukan nilai output yang dihasilkan, pusat biaya banyak dijumpai pada sektor publik karena output yang dihasilkan seringkali ada, akan tetapi tidak dapat diukur atau hanya secara fisik, tidak dalam rupiahnya. Contohnya, pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Pusat biaya tersebut memiliki ciri-ciri karakteristik. Yang pertama, melaksanakan tugas atau pekerjaan yang tidak terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. Yang kedua, diberi wewenang untuk mengatur biaya dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Yang terakhir, presentasinya diukur berdasarkan perbandingan biaya yang dianggarkan dengan realisasinya. Input atau biaya pada pusat biaya diukur dalam unit moneter atau nilai uang, tetapi outputnya tidak selalu dapat diukur dalam unit moneter. 2. Pusat pendapatan atau revenue center.
Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana pemimpinnya bertanggung jawab atas pendapatan. Bertanggung jawab artinya mempunyai kewenangan atas hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan, seperti menentukan harga jual dan biaya-biaya yang secara tidak langsung bisa relevan atau tidak sama sekali. Atau juga pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajernya dinilai berdasarkan pendapat yang dihasilkan. Pendapatan merupakan sesuatu yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau sentimen pasar, sehingga upaya untuk meningkatkan tidak sebanding lurus dengan pengorbanan atau biaya yang terjadi. Hal ini menjadi isyarat bagi pemimpin untuk cermat dalam mengkaji pengendalian biaya yang relatif dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan. Contohnya, biaya riset pemasaran. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba mengaku kepada pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang bersangkutan. Ada juga manfaat pusat laba. Yang pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Yang kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bias lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Yang keempat, kesadaran laba lebih meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. Yang kelima, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. Yang keenam, manajer pusat laba lebih bebas berkreasi. Yang ketujuh, dapat difungsikan sebagai pusat atau sarana pelatihan yang andal karena pusat laba hampir sama dengan satu perusahaan yang independen. Yang kedelapan, memudahkan kantor pusat untuk memperoleh informasi profitabilitas dari komponen produk-produk perusahaan. Yang terakhir, untuk meningkatkan kinerja bersaing karena outputnya siap pakai atau jelas dan sangat responsif terhadap tekanan. Dan yang terakhir, pusat investasi atau investment center. Pusat investasi yaitu pusat pertanggungjawaban yang kinerja pemimpinnya dinilai dari prestasinya memanfaatkan aset perusahaan, sehingga menghasilkan pendapatan atau laba yang maksimal bagi perusahaan. Kewenangan pusat investasi menyangkut pengelola laba atau yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Pusat investasi, prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset atau investasi yang dipergunakan. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari yang pertama, perumusan strategi. Yang kedua, perencanaan strategi. Yang ketiga, penganggaran atau budgeting. Yang keempat, penilaian atau evaluasi kerja. Berikut penjelasan mengenai komunikasi formal dalam organisasi. Yang pertama, perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Menurut Olsen dan Eddy, tahun 1982, proses perumusan strategi terdiri dari 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Yang kedua, analisis atau scanning lingkungan
terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. Yang ketiga, profil internal dan audit sumber daya yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi. Yang keempat, perumusan, evaluasi dan pemilihan strategi. Dan yang terakhir, implementasi dan pengendalian rencana strategi. Sedangkan menurut Bryson JM, model 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi yaitu: yang pertama, memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi. Yang kedua, identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi. Yang ketiga, klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, menilai lingkungan eksternal. Yang kelima, menilai lingkungan internal. Yang keenam, identifikasi isu strategi yang sedang dihadapi organisasi. Yang ketujuh, perumusan strategi untuk memanage isu-isu. Dan yang terakhir, menetapkan visi organisasi untuk masa ke depan. Di nomor 2 ada perencanaan strategi atau strategi planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses pemantauan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi, penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perencanaan strategi merupakan proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program. Perencanaan strategi juga merupakan proses yang sistematis yang memiliki prosedur dan schedule yang jelas. Manfaat perencanaan strategi bagi organisasi ialah: yang pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, sebagai rangka pelaksanaan tindakan jangka pendek. Yang kelima, sebagai sarana manajemen untuk memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Mengubah perencanaan strategi menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategi bukan merupakan hasil akhir, tapi masih perlu ditransisikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Untuk itu harus didukung oleh: yang pertama, struktur pendukung baik secara manajerial maupun secara politik. Yang kedua, proses dan praktek implementasi di lapangan. Dan yang terakhir, kultur organisasi. Selanjutnya yaitu penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi kerja. Penilaian kerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman dapat digunakan sebagai pendorong untuk pencapaian suatu strategi. Cukup sekian presentasi tentang kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan via grup chat. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.